Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini berjudul Safety yang dirilis pada tahun 2020. Film ini berdasarkan kisah nyata, bercerita tentang seorang anak muda bernama Ray yang dihadapkan pilihan sulit antara mempertahankan beasiswa atau mengasuh adiknya. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari seorang mahasiswa penerima beasiswa yang bernama Ray Shelard Bay yang baru saja tiba di Clemson University, Carolina Selatan. Setibanya di asrama, dia berkenalan dengan Daniel yang akan menjadi teman satu kamarnya. Sama seperti Ray, Daniel juga bergabung dengan tim football Clemson yang dipimpin oleh pelatih Tommy Bowden. Salah satu tradisi unik bagi pemain baru football Clemson yaitu mereka harus berlari naik turun tribun penonton yang cukup tinggi. Setelah itu menyentuh Howard's Rock, sebuah batu yang selalu disentuh oleh para pemain sebelum bertanding. Setelah itu, Ray mulai menjalankan latihan yang diberikan pelatihnya. You must sacrifice. Now our tradition here is unlike any other. You can't be satisfied. Saking disiplinnya latihan mereka, Ray sering merasa kakinya kram bahkan ketika mengikuti kelas. Karena belum sepenuhnya bisa beradaptasi, padatnya jadwal kuliah dan latihan sangat membuat Ray kelelahan, yang membuatnya tidak fokus ketika pelatihnya memberi arahan. Di saat Ray yang sedang berusaha membiasakan dirinya dengan semua aktivitas yang melelahkan, Fahmar, adik Ray, sering mengirim pesan yang menyuruhnya untuk segera mendapatkan kekasih. Tentu saja hal tersebut sangat mengganggu Ray. Suatu saat ketika sedang latihan, Ray meminta izin pada pelatih Simon untuk pulang lebih awal karena dia harus mengambil buku. Akan tetapi, pelatih Simon tidak mengizinkannya. Ray hanya boleh pergi ketika latihan selesai. Ray harus bisa juga memanfaatkan waktu sebaik mungkin seperti seniornya, karena tentunya jadwal latihan sudah dibuat agar tidak mengganggu kuliah para pemainnya. Ray pun terpaksa harus mengikuti perkataan pelatihnya. Apalagi dia diberitahu kalau beasiswanya bisa saja dicabut jika tidak bisa mendapatkan nilai yang baik di kelas dan lapangan. Setelah selesai latihan, Ray pun buru-buru pergi ke toko buku untuk mengambil bukunya. Tapi sayangnya, toko buku tersebut tutup tepat ketika dia baru saja sampai di sana. Tadinya dia tidak diizinkan masuk, tapi untungnya penjaga lain yang bernama Casey mengizinkannya masuk mengambil bukunya. Hanya dengan sedikit mengobrol, Ray langsung menyukai Casey yang ternyata juga menyukai olahraga. Selain menjadi penjaga toko buku Clemson, Casey juga merupakan seorang reporter olahraga paruh waktu. Di latihan berikutnya, para pemain melakukan one-on-one untuk menguji kekuatan. Tiba giliran Ray maju, dia dihadapkan dengan Keller, pemain senior. Who's my victim? I just want you to know blood is on your hands, coach. Coach, that's Ray. Ray berhasil mengalahkan Keller. Kekalahan tersebut membuat Keller tidak suka pada Ray. Malam harinya, dia menghadiri acara pesta bersama teman-temannya. Di pesta tersebut, dia melihat Keller yang datang bersama Casey tengah mengganggu temannya. Keller menyuruh anak baru mengambilkan minuman. Ray pun berinisiatif memberikan minumannya yang justru membuat suasana jadi tegang. Looks like Keller got the invite. I said, give me a drink, bro. What you doing, man? Hey, one drink for the captain? Come on. No, Casey, it's cool. To learn how things are done around here. Touch me again, you hear me? Tak ingin ada keributan terjadi, Casey pun mengajak Keller pergi. Hari berikutnya, kebetulan Ray berada di kelas yang sama dengan Casey. Mengetahui Casey melamun, dosen di kelas menunjuk Casey untuk menjawab pertanyaan. Melihat jawaban Casey dan anak-anak lain belum membuat profesornya puas, akhirnya Ray mengambil alih untuk melengkapi jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Selesai kelas, Ray menghampiri Casey. Dia meminta maaf karena takut Casey menganggapnya sok pintar.
Casey juga meminta maaf atas apa yang dilakukan Keller di pesta. Kemudian, dia memberitahu kalau di akhir pekan dia akan pergi ke sebuah acara di klub. Mungkin saja Ray mau datang. Sebelum meninggalkan Ray, Casey sempat bilang kalau Keller bukanlah pacarnya, tapi hanya teman satu SMA. Hal itu tentu membuat Ray sangat senang. Tiba di akhir pekan, Ray pun bersiap pergi ke klub yang diberitahukan Casey. Tapi tiba-tiba dia mendapatkan panggilan telepon dari Famar. Ketika mengobrol dengan Famar, dia mendengar suara seseorang yang dikenal yaitu Jaron. Ray merasa khawatir karena dari yang dia kenal, Jaron bukanlah orang yang baik. Sebab itu, dia pun berkemas dan pergi menemui Famar melupakan pertemuannya dengan Casey. Ray bilang pada Daniel kalau dia akan kembali besok sebelum latihan. Ray tahu kemana dia harus pergi. I just need to go. Why? What happened? I'll be back before practice Monday. Get up. Let's go. I said let's go. Sesampainya di tempat tinggal Jaron, dia langsung mengajak Famar pergi dari sana. Namun kemudian Jaron muncul. Jaron memberitahu kalau ibu Ray kembali masuk penjara karena kasus narkoba. Seharusnya Ray berterima kasih karena dia sudah menjaga adiknya. Tapi sepertinya masalah mereka di masa lalu belum bisa Ray lupakan. Tanpa bilang apa-apa, Ray membawa Famar pergi ke rumah mereka. Ray sangat kaget dengan kondisi rumah yang kotor dan berantakan. Barang-barang juga banyak yang tidak ada karena dijual oleh ibunya. Famar bilang ibunya sudah pergi seminggu yang lalu, tapi dia tidak khawatir karena tiap kali pergi, ibunya pasti kembali. Ray lalu mengajaknya pergi mengunjungi ibu mereka. Ray bertemu dengan Stephanie, pengacara ibunya. Dia memberitahu kalau ibu mereka sudah dipindah ke rumah sakit untuk melakukan rehabilitasi selama 30 hari akibat menyalahgunakan narkoba dan semua biaya ditanggung oleh pemerintah. Kemudian, seorang bernama Baleski dari layanan sosial memberitahu Ray kalau Famar akan tinggal sementara di panti asuhan selama ibu mereka direhabilitasi. Ray merasa keberatan, dia ingin Famar tetap dirawat oleh keluarganya. Baleski tidak masalah jika memang ada keluarga yang mau mengasuh sementara. Sayangnya, Ray tidak bisa menyebutkan satupun nama dari kerabatnya yang mungkin bisa merawat Famar. Famar bilang pada Ray kalau dia tak masalah sementara tinggal di panti asuhan. Baru beberapa langkah, Baleski membawa Famar. Ray berkata dia yang akan membawa adiknya. I heard they got AC and Cinemax, so I'll survive. I'll take him. Baleski memberitahu 30 hari mungkin akan terasa berat tanpa bantuan yang cukup, tapi Ray yakin bisa melakukannya. Pagi itu ketika pulang ke asrama, Ray diam-diam membawa Famar ke kamarnya. Setelah selesai mengurus Famar, dia pun pergi ke tempat pertemuan para pemain football. Saat dia masuk, komite sekolah tengah menegaskan bahwa semua pemain tidak boleh menerima pemberian apapun dari seseorang baik untuk dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jika melanggar peraturan NCAA tersebut, nantinya beasiswa mereka bisa dicabut, yang berarti mereka juga akan kehilangan kesempatan bermain di Liga Nasional atau NCAA. Sejak membawa Famar ke asramanya, Ray jadi tidak fokus mengikuti latihan. Setiap selesai latihan, dia juga langsung bergegas kembali ke asrama sehingga membuat teman-temannya heran melihat perubahan sikapnya. Karena Daniel satu kamar dengannya, mau tidak mau, Ray pun memberitahukan tentang keberadaan Famar. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba petugas asrama mengetuk pintu kamar mereka. Ray segera menutupi Famar dengan setumpuk pakaian. Malam harinya, dia memastikan kembali Daniel benar-benar berjanji akan menjaga rahasia. Daniel memberi saran untuk memberitahu teman yang lain, tapi Ray menolak. Selain berisiko ketahuan, Famar juga hanya beberapa minggu di sana. Daniel bilang dia jarang diminta melakukan banyak hal, jadi dia akan senang membantu Ray menjaga Famar. Setiap hari, Famar akan dimasukkan ke dalam tas besar untuk dibawa ke kamar mandi. Pernah suatu ketika mereka hampir ketahuan petugas asrama, tapi untungnya ada Daniel yang membantu mengalihkan perhatian petugas asrama. Di situasi sulit seperti itu,
Ray yang masih semester awal mengambil banyak kelas tambahan yang menurut dosennya sendiri pasti berat. Namun Ray merasa sayang jika tidak memanfaatkan kelas gratis. Karena tak ingin Famar berdiam diri di kamar saja, setiap pagi Ray akan mengantar Famar ke sekolah menggunakan bus, lalu kembali ke kampus untuk masuk kelas, lalu menjemput Famar setiap selesai latihan. Dengan begitu, setidaknya dia tidak perlu cemas menyembunyikan Famar. Selesai kelas hari itu, Ray menghampiri Casey untuk meminta maaf atas rencana akhir pekan mereka yang gagal. Casey lalu memberitahu dia sebenarnya ada jadwal wawancara, tapi dia kecewa karena kameramennya tak datang. Akhirnya, Ray pun menawarkan diri untuk menjadi kameramen dadakan. Berkat itu, wawancara Casey hari itu pun bisa dilakukan. Di perjalanan pulang, Casey bilang Ray lebih baik di belakang kamera daripada di lapangan. Dia mengatakan itu setelah melihat laporan latihan tim football Clemson. Ray pun menjelaskan pada Casey, adanya kelas, latihan, dan sedikit masalah yang sedang dia hadapi membuatnya kesulitan. Sebelum turun dari bus, Casey mengajak Ray pergi ke acara komedi pada minggu depan. Ray tentu dengan senang hati menerimanya. Semakin hari, Ray semakin kewalahan membagi waktu mengurus adiknya, kuliah, dan latihan. Hingga suatu hari, karena bangun kesiangan, dia datang terlambat mengikuti ujian sebab harus mengantar Famar ke sekolah dulu. Alright, crisscross. What? Can't miss this exam. I'm sorry. Demi kedisiplinan, profesornya terpaksa tidak mengizinkan Ray ikut ujian. Saat di lapangan, Ray juga tidak fokus bermain football. Terlihat dia tidak melakukan tugasnya dengan baik untuk menghadang pemain lawan. Para pelatihnya memarahinya, bahkan telah salah memberikan beasiswa kepada Ray yang menurut mereka tidak cocok dijadikan sebagai cadangan. Akibatnya, nama Ray tidak muncul sebagai pemain di pertandingan melawan Boston. Ray merasa kecewa pada diri sendiri. Kegagalannya bukan karena dia tidak mampu, tapi karena kewalahan dengan semua tanggung jawabnya. Suatu hari, ketika sedang mengikuti kelas tambahan, Ray dipanggil ke sekolah Famar. Mereka memberitahu kalau Famar selalu menolak untuk memakai seragam olahraga sekolah dan selalu membolos. Yang jadi masalah lagi adalah hal itu diikuti oleh murid lainnya. Famar juga mengalami keterlambatan dalam hal membaca dan berhitung. Pihak sekolah menyarankan agar Famar melakukan konseling setelah ibu mereka bebas. Dalam perjalanan pulang, Ray bertanya pada Famar mengapa dia tidak mau mengenakan seragam olahraga sekolah. Famar menjawab, dia takut ada seseorang yang mengambil uangnya seperti yang selalu dia alami ketika tinggal bersama ibunya. Famar memberitahu, dulu ibunya selalu mengambil uang di saku bajunya. Saat dia mencoba sembunyikan di bawah bantal dan di dalam sepatu, ibunya tetap menemukan uangnya. Ray benar-benar tidak tahu hal seperti itu terjadi pada adiknya. Famar kemudian bilang, itu karena Ray meninggalkannya. Sebagai permintaan maaf karena sudah memarahi, Ray kemudian memberikan sebuah sarung tangan Clemson untuk Famar. Famar kemudian menyinggung mengenai rencana Ray pergi bersama Casey malam itu. Ray bilang dia tidak akan pergi. Famar langsung menebak pasti itu karena dirinya. Dia lalu bilang Daniel bisa mengawasinya jika Ray tidak ada. Tadinya Ray tak ingin membebani Daniel lagi, tapi dia juga ingin menemui Casey. Saat mencoba meminta tolong pada Daniel, ternyata Daniel tidak sanggup menjaga Famar jika sendirian meski hanya beberapa jam. Akhirnya, Ray pun memberitahu keberadaan Famar kepada anggota tim football lain atas saran dari Daniel. Awalnya dia takut dan akan dilaporkan kepada pelatih, tapi siapa sangka mereka semua dengan senang hati membantu menjaga Famar. It's Ray's brother, Fama. What's up? This is my secret. Told me of each other's backs. Oh, no doubt, bro. We got you. As long as... Rencana kencan Ray berjalan lancar. Selesai menonton acara komedi, Casey bertanya pada Ray tentang baju dalam anak kecil yang tak sengaja Ray jatuhkan saat di laundry kampus. Ray cukup kaget karena dia tidak sadar menjatuhkan baju dalam Famar. Casey sempat mengira Ray mungkin sudah memiliki anak, tapi Ray langsung membantahnya. Ray terpaksa berbohong mengatakan itu tidak sengaja terbawa dari rumahnya. Esok harinya, ketika Ray akan pergi latihan, dia melihat Famar datang membawakan barang Ray yang tertinggal. Famar berkata ingin melihat Ray latihan sebelum nantinya pulang.
Ray yang merasa Famar telah melakukan tindakan berbahaya, apalagi latihan akan segera dimulai, dia pun langsung menyembunyikan Famar di ruang ganti pemain dan menutupinya dengan baju-baju di sana. Keller yang melihat gelagat aneh dari Ray mencari tahu apa yang disembunyikan. Hingga akhirnya dia menemukan Famar karena mendengar suara bersin dari kotak tempat baju. What are you doing, little man? Di lapangan, Keller bilang pada Ray dia menemukan adiknya. Jika pelatih tahu, Ray akan tamat dan akan melukai tim. Keller tidak akan memberitahu pelatih, tapi dia minta Ray yang mengatakan sendiri. Setelah itu, Ray kemudian membawa Famar ke hadapan pelatih Tommy dan pelatih Simon. Mereka sangat kecewa dengan apa yang telah Ray lakukan yang beresiko membahayakan tim football Clemson. Mereka juga kecewa dengan keputusan Ray yang memilih berbohong daripada jujur dengan apa yang terjadi. Satu hal yang bisa Ray katakan adalah dia tidak memiliki pilihan lain. Pelatih Tommy kemudian memerintahkan Ray agar segera membereskan barang-barang Famar. Meski sedih, dia harus melakukan itu. Famar mencoba meminta maaf, tapi pikiran Ray mungkin sedang bingung harus bagaimana. Dia tak ingin menyalahkan Famar. Hanya saja dia pikir apabila Famar menuruti kata-katanya untuk diam di asrama, mungkin hal seperti itu tidak akan terjadi. Teman-temannya menegur Ray agar tidak terlalu keras pada adiknya. Namun hal itu justru membuatnya semakin ingin marah. Hey man, you ain't gotta be so hard on him. Bro, come on, let's go. Is that everything? Yes. Esok paginya, mereka pergi ke tempat rehabilitasi untuk menemui ibu mereka. Di sana Ray berharap ibunya sudah sembuh dan bisa segera pulang menjaga Famar. Tapi ternyata ibunya harus melakukan perawatan selama beberapa bulan lagi untuk semakin mencegah kemungkinan kambuh lagi dan bisa menjadi ibu yang baik. Ray lalu mengatakan dia tidak bisa lagi menjaga Famar atau dia akan kehilangan timnya dan beasiswanya. Setelah Stephanie mendengar itu, dia memberikan saran agar Famar diurus oleh dinas sosial untuk dimasukkan pusat anak. Demi kebaikan semuanya, akhirnya Ray dan Famar pun berpisah. Sebelum pergi, Famar sekali lagi meminta maaf pada Ray untuk semua yang sudah terjadi. Walaupun sudah tidak perlu mengurus Famar, pikirannya tidak bisa lepas pada adiknya tersebut. Ketika kembali latihan, Ray harus menjalani hukuman dari pelatihnya akibat menyembunyikan Famar. Daniel dan beberapa pemain lain yang merasa terlibat dalam menyembunyikan Famar tiba-tiba ikut bersama Ray menjalani hukuman. Mereka mengaku pada pelatih telah membantu Ray. Ray bilang tidak perlu melakukan itu, tapi mereka bilang mereka semua adalah keluarga, jadi mereka akan mendukung Ray. You guys don't have to do this. I made the decision. You family, right? You got your back, man. Setelah itu, Ray menemui Casey untuk meminta maaf telah berbohong tentang apa yang sebenarnya terjadi. Selesai menceritakan semuanya, Ray berkata takut bila Casey akan menganggapnya sebagai beban. Casey kemudian berkata kalau hal itu tidak akan menjadi beban baginya. Dia lalu bertanya bagaimana dengan Famar jika nanti ibunya tak kunjung membaik. Merenungi pertanyaan Casey, Ray kemudian menemui pelatih Simon untuk mengatakan keinginannya untuk menjaga Famar. Ray akan menerimanya jika nanti dia akhirnya harus dikeluarkan, sebab hanya dia satu-satunya orang yang adiknya miliki saat itu. Pelatih Simon kemudian mengajaknya menjemput Famar. Dia lalu menyarankan untuk menyewa apartemen karena pelatih lain mungkin tak akan mengizinkannya. Jika Ray bekerja, waktu belajarnya akan berkurang. Namun, dia harus bisa mempertahankan nilainya jika tidak ingin kehilangan beasiswa. Dalam perjalanan, Famar terus memainkan kaca mobil dan bersikap tidak sopan. Dia turun bersama Famar lalu menjelaskan bahwa ibu mereka tidak ada. Hanya dia satu-satunya yang Famar miliki. Dia menyayangi ibu mereka dan ingin ibu mereka sembuh, tapi sebagai anak mereka sadar hal itu mungkin akan sulit. Akhirnya, Famar pun mau menuruti kata-kata Ray. Ray kemudian menyewa sebuah rumah murah dengan kondisi seadanya untuk dia tinggali bersama Famar. Semua perbaikan rumah Ray perbaiki sendiri untuk menghemat biaya.
Sayangnya, rumah mereka yang berada di luar wilayah yang dilalui bis sekolah membuat Famar harus jalan kaki ke sekolah. Apartments outside the county line, so you can't use the school bus anymore. Kehidupan mereka perlahan pun membaik. Ray sudah bisa kembali fokus bermain football, bahkan mulai akrab dengan Keller. Dia juga mulai memperbaiki hubungannya dengan Casey dengan mengundang makan bersama di rumahnya. Intinya, kehidupan kuliah dan latihannya membaik. Namanya juga masuk menjadi pemain inti di pertandingan selanjutnya melawan Florida Atlantic. Kemudian, ketika tim berkumpul untuk membahas strategi serangan dengan melihat rekaman video permainan lawan, Famar yang ikut di sana berhasil menemukan gerakan yang tak disadari banyak orang. Ray yang berpikir Famar mengada-ngada lalu meminta maaf dan bilang akan membawanya ke ruang locker. Tapi ternyata apa yang Famar lakukan ternyata benar, pelatih pun memujinya. Pertandingan melawan tim Florida Atlantic pun berlangsung. Tim Clemson berhasil bermain dengan gemilang dan membawa kemenangan di pertandingan tersebut. Tak lama setelah hari itu, Famar akan datang ke pesta dansa, tapi dia tidak bisa berdansa. Casey dan Ray kemudian mengajari Famar. Wanna dance? Sure. And I hope I wish you love. Setelah selesai menemani Famar ke pesta dansa, Ray dan Casey pergi berdua sedangkan Famar diantar pulang oleh teman-teman Ray. Casey merasa senang dengan perbuatan Ray yang sudah tidak ragu menerima bantuan orang lain. Tapi Ray tegaskan dia tidak menerima sumbangan karena dirinya bukan badan amal. Casey lalu mengusulkan ide untuk memuat cerita perjuangan Ray di mana dia harus membagi waktu dalam menempuh pendidikan, latihan, dan merawat adiknya. Casey bilang cerita tersebut akan menginspirasi banyak orang. Setelah memikirkannya, Ray pun mau berbagi ceritanya. Setelah cerita tentangnya dimuat di koran, banyak orang yang kagum padanya. Tanpa diminta, Ray jadi mendapat bantuan untuk semua beban yang selama ini dia tanggung sendiri. Tapi pelatih Simon dan keluarganya serta teman-temannya lah yang paling banyak membantu. Mereka membantu membereskan rumah, mengajari Famar berhitung, dan istri pelatih Simon memberi tumpangan Famar ke sekolah. Namun, kemudahan tersebut menjadi masalah baru bagi Ray. Komite sekolah memanggilnya karena dianggap telah menerima bantuan secara pribadi dari banyak orang. Komite sekolah bilang dia hanya melaksanakan tugasnya agar Clemson tidak dikenai pelanggaran dari NCAA. Bantuan tersebut memang datang atas dasar simpati orang-orang kepada Ray dan Famar dan bentuknya pun bukan uang. Tapi larangan ketat dari NCAA mengenai bantuan ditujukan agar beasiswa dari kampus tidak dianggap sebagai cara membeli pemain. Intinya, Ray tidak bisa terus mengurus Ray dan menerima bantuan dari orang-orang jika ingin tetap berada di Clemson. Ray berkata dia tidak bisa melepaskan Famar. Dia hanya butuh izin menerima bantuan. Tapi pelatih Tommy dan pelatih Simon tidak bisa melakukan apapun sebab itu aturan NCAA. Ray bilang jika pelatih Simon menyudahi berjuang dengannya, maka dia akan berjuang sendiri. Ray tidak mau mendengar lagi kata-kata dia harus menerima kenyataan. Di luar gedung, Ray melihat Famar tengah memakan permen yang diberikan teman Ray. Ray langsung mengambilnya dan memberitahunya itu adalah makanan yang dibayar sekolah. Dia bilang akan mengubah peraturan NCAA agar Famar bisa tetap bersamanya dan menyuruh teman-temannya berhenti memberikan bantuan dalam bentuk apapun. Ray sangat berharap Famar bisa mengerti dan lebih berhati-hati saat menerima sesuatu. Sejak saat itu, Ray kembali harus melakukan semuanya sendiri. Famar juga kembali berjalan kaki ke sekolah. Bahkan ketika hujan deras pun turun, dia tidak bisa menerima tumpangan. Pelatih Simon mendatangi komite sekolah memberikan surat dukungan untuk Ray dari alumni, mahasiswa, dan profesor di Clemson. Dia bilang itulah yang akan membedakan Clemson dengan kampus lainnya. Komite sekolah berkata kalau izin tersebut tidak mungkin lolos minggu itu,
dia tak pernah memaksa Ray merawat adiknya. Menurutnya, terlalu beresiko memberikan pengecualian meskipun untuk satu orang. Pelatih Simon berkata komite sekolah memaksa Ray memilih dirinya atau masa depannya. Suatu malam, Ray terbangun dari tidurnya dan mendapati surat dari Famar yang kabur dari rumah. Dibantu oleh Casey dan teman-temannya, dia kemudian pergi mencari Famar. Solomon and Tobin said he hasn't been to the bus stop. Yo, Faye, where you at, dog? Akhirnya, mereka berhasil menemukan Famar di sebuah tempat makan. Famar berkata dia hanya tak mau menjadi alasan Ray keluar dari Clemson. Ray sudah berjanji akan selalu ada untuk Famar. Baginya, itu janji yang harus ditepati. Dia bilang pada Famar semua akan baik-baik saja. Keesokan harinya, Ray menemui ibunya dan meminta ibunya memindahkan hak asuh Famar padanya. Ibunya menolak, dia bilang sebentar lagi akan sembuh. Tapi Ray tidak bisa menunggu lagi, dia juga tidak yakin dengan perkataan ibunya. Ibunya sendiri yang bilang tidak tahu akan berapa lama mendapatkan perawatan. Sedangkan Famar butuh seseorang untuk stabilitasnya saat itu juga, Ray yakin bisa melakukannya. Meski sangat sedih, dengan berat hati ibunya setuju memindahkan hak asuh Famar. Ray meminta ibunya memeluknya. Ibunya lalu meminta maaf karena sudah membiarkan Ray mengalami semua itu. Di rumah, saat dia sedang menulis pidato untuk sidang di NCAA, pelatih Tommy menemuinya. Dia datang untuk memberitahu kalau pelatih Simon telah membicarakan masalah tersebut dengan komite sekolah. Komite sekolah bilang NCAA tidak akan memberi izin. Jadi menurutnya, Ray tidak perlu melakukannya. Tapi Ray tidak menyerah, dia akan melanjutkan prosesnya sampai dia dengar sendiri permohonannya ditolak. Sikap pantang menyerahnya membuat pelatih Tommy kagum padanya. Esoknya, Ray dan Famar datang ke kantor NCAA, diikuti oleh semua anggota tim football Clemson, pelatih, Casey, juga beberapa orang lain yang mendukungnya. Di sana Ray menceritakan mengenai keluarganya yang tidak pernah lengkap. Dia dan adiknya yang tumbuh bersama dalam keadaan sulit membuatnya berpikir bisa hidup sendiri. Namun orang-orang di Clemson membuatnya sadar pemikirannya tidak benar. Dia dianggap keluarga, orang-orang di Clemson pasti akan terus membantu jika Ray tak melarang mereka. Clemson memberinya kesempatan untuk merubah hidup. Clemson juga yang mengajarinya membuka hati dan mau menerima bantuan. Dia tidak pernah sekalipun bermaksud membahayakan sekolah dengan bantuan-bantuan yang diterimanya. Setelah itu, Ray memberikan surat hak asuh Famar pada NCAA. Ray berkata dia tak bisa memilih salah satu karena sekarang dia adalah kakak, ayah, serta apapun yang dibutuhkan Famar. Tapi Clemson juga keluarganya yang berharga. NCAA belum pernah mendapatkan permohonan seperti yang Ray ajukan. Itu adalah kali pertamanya bagi mereka. Melihat bagaimana dukungan besar yang Ray dapatkan sebagai atlet mahasiswa dan sebagai kakak, akhirnya NCAA menerima permohonan Ray untuk bisa menerima bantuan dari orang-orang yang mau mendukungnya. Bantuan dana untuk Famar bisa diberikan dengan perwalian, tumpangan transportasi diizinkan, pengawasan setelah sekolah juga diizinkan. Semua orang yang ada di sana sangat senang dan terharu atas perjuangan Ray. Yay. Yay. My vote is yay. Congratulations, son. All donations will be administered. Singkat cerita, sebelum masuk ke lapangan untuk bertanding, pelatih Tommy sedikit memberikan pidato, kemudian memanggil Famar dan memberinya seragam Clemson. Di pertandingan kali itu, Famar memimpin seluruh tim masuk ke lapangan diiringi sorakan luar biasa dari pendukung Clemson. Clemson menang dengan skor akhir 27-20. Ray berhasil menyelesaikan gelar sarjananya dalam waktu 3 tahun dan mengambil S2 di Howard University. Ray aktif dalam komunitas lokal menjadi inspirasi generasi muda lainnya.
Pada saat film dibuat, Ray dan Famar telah kembali bersama ibunya. Ibu mereka sudah bebas narkoba selama 13 tahun. Seperti itulah kisah tentang seorang anak muda bernama Ray yang dihadapkan pilihan sulit antara mempertahankan beasiswa atau mengasuh adiknya. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.